6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Apabila dibandingkan dengan 2023 untuk bongkar terkait dengan kontainer yang ada di Pelabuhan Murhum ini mengalami penurunan. Itu kami mendapatkan informasi, kami lakukan tindakan-tindakan kepolisian langsung dan puji syukur sudah kita amankan orang tersebut dan sementara sedang berproses di Polres. Selamat pagi dari kawasan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat adanya penurunan dalam kegiatan bongkar kontainer di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Polres Bau-Bau amankan 2 pria mengangkut BBM ilegal penyebab kebakaran di Kelurahan Lipu. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 1 Februari 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat adanya penurunan dalam kegiatan bongkar kontainer di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Untuk bongkar terkait dengan kontainer yang ada di Pelabuhan Murhum ini mengalami penurunan. Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau mencatat adanya penurunan dalam kegiatan bongkar kontainer atau peti kemas di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Bau-Bau, Herwan Rasid mengungkapkan, kegiatan bongkar kontainer pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15.486 teus dengan total berat 213.621 ton. Sementara pada tahun 2023, jumlah bongkar kontainer mencapai 33.085 teus dengan total berat 238.118 ton. Untuk tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2023 untuk bongkar terkait dengan kontainer yang ada di Pelabuhan Murhum ini mengalami penurunan. Kemarin itu di tahun 2023 itu sekitar 238.118 ton. Ini sekarang hanya cuma 213.621 ton. Meski demikian, kata Rasid, untuk kegiatan muat kontainer terjadi sedikit kenaikan. Pada tahun 2024, kegiatan muat tercatat sebanyak 3.787 teus dengan berat 80.185 ton. Sementara pada tahun 2023, kegiatan muat tercatat 3.650 teus dengan berat 79.857 ton. Rasid mengatakan barang yang dibongkar di Pelabuhan Bau-Bau umumnya meliputi barang pecah belah, kebutuhan pokok, kendaraan, dan bahan bangunan. Sementara itu barang yang dimuat ke kapal sebagian besar terdiri dari kayu, aspal, serta hasil bumi dan laut. Rasid menambahkan, meskipun ada kenaikan pada kegiatan muat, kontribusi sektor ini tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh pembenahan sarana dan prasarana yang semakin memadai di sejumlah daerah, serta perubahan pola distribusi, khususnya yang berada di Kabupaten Buton Utara. Yang pertama terkait dengan kendaraan. Mungkin kalau orang yang udah dari Buton Utara itu kebanyakan sudah nggak kesini lagi. Kecuali kalau sudah perjanjian bahwa kapalnya muat di sini, mungkin baru kesini. Tapi kalau dia ini paling lewat Kendari dia, karena lebih cepat dari penyeberangan langsung masuk ke Kendari gitu. Kendati demikian, pihak KSOP Bau-Bau terus berupaya agar dapat kembali menarik lebih banyak kegiatan bongkar muat barang, khususnya di sektor-sektor yang berpotensi untuk berkembang di masa depan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Kita ke berita berikutnya. Akhir Januari 2025, harga sejumlah kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar di Kota Bau-Bau terpantau stabil, bahkan aneka sayuran hingga cabai turun harga. Berdasarkan pantauan harga komoditi pokok Dinas Perdagangan Bau-Bau, aneka ikan segar, bawang merah, tomat, buncis, dan beragam jenis cabai turun harga. Persentase penurunan harga seluruh komoditi tersebut mulai dari 0,6 hingga 25%. Kepala Dinas Perdagangan Bau-Bau menyatakan turunnya harga ikan disebabkan oleh melimpahnya hasil tangkapan nelayan dan suplai dari daerah Kepulauan Buton. Sementara itu harga bawang merah turun karena adanya penurunan harga di tingkat distributor akibat suplai dari NTB dan Sulawesi Selatan. Sedangkan harga cabai, tomat, dan buncis mengalami penurunan karena ketersediaan di pasar yang melimpah. Satu-satunya komoditi yang naik harga adalah gula merah dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per buah. Faktor kenaikannya dari tingkat distributor suplai daerah Bombana, Kendari, dan Sulawesi Selatan. Adapun harga ikan segar kembung akhir Januari Rp24.000 per kilogram, ikan tuna Rp28.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, cabai merah besar Rp45.600 per kilogram, cabai merah keriting dan cabai rawit Rp41.600 per kilogram, cabai rawit hijau Rp18.300 per kilogram, buncis Rp12.000 per kilogram, sementara untuk tomat Rp13.000 per kilogram. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Polres Bau-Bau amankan 2 pria pengangkut di Kelurahan Lipu. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani. 2 pria diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM ilegal menggunakan mobil pickup penyebab kebakaran di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau Jumat malam 25 Januari telah diamankan polisi. Polres Bau-Bau membekuk keduanya tak lama setelah kejadian kebakaran berlangsung. Inisial 1 di antara kedua terduga pelaku adalah A. Mereka sedang dalam pemeriksaan di unit reskrim Polres Bau-Bau. Saat kejadian, mobil pickup yang terbakar mengangkut sebanyak 40 jerigen BBM jenis solar kemasan 20 liter. Banyaknya BBM yang diangkut membuat ledakan besar penyebab kebakaran di malam itu yang menghanguskan 6 unit rumah. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk mengungkapkan pihaknya bergerak cepat setelah kejadian kebakaran terjadi. Kedua terduga pelaku merupakan sopir dan pemilik mobil penyebab kebakaran. Pada saat itu kami mendapatkan informasi, kami lakukan tindakan-tindakan kepolisian langsung dan puji syukur sudah kita amankan orang tersebut dan sementara sedang berproses di Polres. Ada 2 orang ya. Lanjut Kapolres, pihaknya sementara melakukan pengembangan, pihaknya tengah menggali informasi dari kedua terduga pelaku. Kapolres Bau-Bau berkomitmen menuntaskan perkara penimbunan BBM berikut kasus yang memberi dampak terhadap korban kebakaran hingga kehilangan tempat tinggal. Selain itu, Polres Bau-Bau juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi terkait penyeludupan atau penimbunan BBM ilegal agar segera ditindaklanjuti. Di sisi lain, salah satu korban kebakaran Lamudi 43 tahun berharap agar rumah mereka yang hangus dapat segera dibangun kembali. Ia juga meminta adanya ganti rugi akibat kehilangan tempat tinggal mereka yang diduga bermula dari ledakan mobil pickup bermuatan BBM yang berhenti tepat di depan rumah mereka. Diharapkan ya ganti kerugian kami, ganti rugi saja, itu saja harapan kami. Kalau persoalan hukum biarkan kepolisian ini. Kami cuma harapan kami ganti rugi rumah saja. Pengembangan kasus terus dipantau demi penegakan hukum dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Sehari pasca kejadian kebakaran di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau pada 25 Januari 2025, membuat warga setempat geram dan melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang diduga menimbun bahan bakar minyak atau BBM ilegal. Sabtu 26 Januari 2025, warga ramai-ramai menggerebek 4 titik lokasi di Kecamatan Betoambari. Di lokasi pertama, Kelurahan Lipu, terdapat 3 titik. Warga menemukan banyak solar yang disimpan dalam drum, toren besar dan juga bak
penampung kedalaman sekitar 20 meter. Satu pria diduga pemilik BBM ilegal diamankan di lokasi tersebut oleh polisi. Selanjutnya lokasi penggerebekan lainnya adalah sebuah gudang di Kelurahan Sulaa. Di lokasi ini warga menemukan puluhan drum berisi solar. Di lokasi kejadian saat itu aparat kepolisian dari Polres Bau-Bau dan Polsek Murhum turun langsung mengecek keberadaan penyimpanan BBM ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk mengungkapkan telah memeriksa sebanyak 6 saksi terkait BBM ilegal di 4 titik tersebut. Di lokasi penemuan BBM juga telah dipasang garis polisi untuk mengamankan TKP. Pihak kepolisian masih melengkapi alat bukti untuk memutuskan status tersangka. Polres Bau-Bau juga telah mengamankan sejumlah BBM ilegal, sebagian masih berada di lokasi kejadian perkara. Kapolres Bau-Bau berkomitmen menuntaskan perkara penimbunan BBM di wilayah hukumnya. Berikut kasus yang memberi dampak terhadap korban kebakaran hingga kehilangan tempat tinggal. Selain itu, Polres Bau-Bau juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi terkait penyeludupan atau penimbunan BBM ilegal agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesa Bandara dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mencatat adanya penurunan dalam kegiatan bongkar kontainer di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Polres Bau-Bau amankan 2 pria pengangkut BBM ilegal penyebab kebakaran di Kelurahan Lipu. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.